Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, qala rahimahullahu ta'ala babun atau babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab wala adab. Kata beliau, bab jadi bab sesuatu yang masuk dan keluar darinya, ya. Berarti kalau di sini dukhul fi mas'alah atau hukum orang yang mentahqiq tauhid, orang yang merealisasikan atau mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa ada hisab, tidak ada pula adab. Itu bab. Jadi ini bab yang kedua untuk orang yang menjadikan kitab tauhid. Yang pertama itu bukan dari bab. Kata beliau, babu man haqqaqa at-tauhid wa dakhala al-jannata bighairi hisab. Ini bab penyempurna dari yang sebelumnya. Yang pertama tadi apa? Yang membahas tentang kitab tauhid. Pentingnya tauhid, ya, dan perintah kepada tauhid. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang keutamaan tauhid, membahas di situ masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dari dosa-dosa. Jadi masuknya dalam surga atau selamatnya dari neraka itu dengan dua hal. Masuk surga secara mubasyarah, ibtidaan atau intiahan. Ini yang dari bab sebelumnya, ya. Atau diharamkan dari neraka secara ibtidaan juga, ya, mutlaqon atau muqayyad. Dia masuk dulu, atau disebutkan diharamkan dari neraka, masuk atau khulud, dukhul atau khulud. Ini yang sebelumnya. Kalau yang ini itu tambahannya. Jadi ini siapa yang mentahqiq tauhid? Jadi masih membahas tentang keutamaan tauhid, tapi dari keutamaannya masuk surga ibtidaan, ya, masuk surga secara ibtidaan, tidak disentuh oleh api neraka sebelumnya, langsung masuk, tidak ada hisab wala adab. Jadi ini bab yang ketiga atau bab yang kedua. Jadi bersamaan dengan bab yang sebelumnya ini ada tambahan, ya, penjelasan penting tentang orang yang masuk surga secara ibtidaan, di awal kali, tanpa menyentuh api neraka dan tanpa hisab wala adab. Bisa. Ini tambahannya, ya. Kalau yang sebelumnya itu bisa dua, bisa masuk surga di awal kali, bisa juga di mana? Di akhir dari tempatnya di akhirat nanti. Jadi ini kecocokan dari ayat sebelumnya. Adapun kecocokan dengan tauhid jelas, karena membahas tentang apa? Tentang tauhid, ya. Kalau kecocokan dengan kitab tauhid itu sangat jelas, karena masih membahas tentang tauhid. Adapun kecocokan dengan bab sebelumnya atau munasabah dengan bab sebelumnya itu ada. Yang dimana ini adalah bab keutamaan tauhid bersama dengan ziyadah, tambahannya. Taib, qala rahimahullah ta'ala, wa qalillahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin.
atau sebelumnya, walaupun nanti akan dijelaskan tentang makna dari mentahqiq tauhid. Ada beberapa ucapan tentang makna dari orang yang mentahqiq tauhid. Tapi secara umum, orang yang mentahqiq tauhid itu adalah orang yang di mana dia meninggalkan kesyirikan secara umum. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi ini kamal tahqiq tauhid, ini yang paling tingginya ya. Kesempurnaan dari orang yang mentahqiq tauhid. Mereka orang yang meninggalkan kesyirikan. Sama sekali tidak ada kesyirikan. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, tidak ada sama sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seorang meninggalkan dari bid'ah-bid'ah. Meninggalkan dari bid'ah-bid'ah seluruhnya. Begitu pula seorang meninggalkan dari dosa-dosa. Jadi ini tingkatannya, dari kesyirikan, kemudian bid'ah, kemudian ma'asi. Kemudian ma'asi. Jadi meninggalkan dosa. Kenapa? Karena orang jatuh dalam dosa itu akan menjadikan penyakit dalam dirinya, yang dimana hal tersebut bisa mengantar kepada hal yang lebih besar, naik kepada bid'ah, kemudian sampai kepada apa? Puncaknya adalah sampai kepada kesyirikan, yaitu syirik akbar. Walaupun disebutkan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Rahili rahimahullah, itu memberikan banyak makna atau sifat dari orang yang mentahqiq tauhid. Iya. Di antaranya dari bagaimana orang bersyahadat itu dengan 3 perkara, ya kan? Iya, jelas. Orang yang bertauhid, orang yang bersyahadat. Dengan syahadat itu dengan apa? Dengan lisan, dengan ilmu, dan dengan apa? Jawarih. Ini jelas. Kemudian ditambah dari amalan-amalan. Ya. Amalan yang berkaitan dengan asal tauhid dan kamal tauhid. Dari sunnah-sunnah, dari wajibnya, sunnahnya. Iya, seperti itu. Kemudian meninggalkan dari hal-hal yang menghilangkan asal tauhid dan kesempurnaan tauhid. Seperti kesyirikan, keharaman, bid'ah, bahkan sampai kepada hal yang makruh. Ya, ini yang paling tingginya, Ini yang kita bahas saat ini. Adapun di bawahnya ini itu masuk dalam orang yang tidak mentahqiq tauhid tapi dia beramal dengan asal tauhid. Nah, inilah yang disebutkan sebelumnya dari bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bisa dibedakan ya? Jadi ini dia. Itu makna dari mentahqiq tauhid. Bagaimana dia meninggalkan atau menjalankan perintah dari apa yang menyempurnakan tauhid atau apa yang dari amalan asal tauhid dan kesempurnaan tauhid, kemudian meninggalkan dari asal yang menghilangkan asal tauhid atau kesempurnaan tauhid. Baik, kata beliau, wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Jadi beliau membawakan 2 ayat dan 1 hadis panjang. Riwayat Bukhari Muslim. Di ayat yang pertama beliau menjelaskan tentang sifat dari Ibrahim alaihissalam. Beliau membawakan ayat dari surah An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan." Ini yang pertama
disebutkan Ibrahim itu. Jadi ini pujian untuk Ibrahim alaihissalam. Ya. Pujian untuk Ibrahim alaihissalam. Dan orang Allah Subhanahu wa taala itu kalau menyebutkan sesuatu atau seseorang dalam Al-Qur'an itu karena kecintaan kepadanya dengan pujiannya. Dan yang kedua, bagaimana kita diperintah untuk beriktidak dengannya, mengambil petunjuk, mengambil contoh dari siapa yang Allah SWT puji dalam Al-Quran. Seperti ini Ibrahim. Kata Allah SWT, Inna Ibrahim kana ummatan, yaitu qudwah. Ya. Sudah lewat kan? Umat itu dalam Al-Quran ada 4 makna. Ya, di antaranya ini dia sebagai contoh, qudwah, imam. Qanitan lillahi, yaitu orang yang terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, ini yang ketiga. Hanifa itu muqbil 'ala Allah wa'rid amma siwa. Iya, muqbil 'ala Allah wa mu'rid amma siwa. Jadi orang yang memperhadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Ini tauhid. Ya. Ini tauhid. Kemudian dikuatkan dengan ucapan Allah SWT di terakhir, walam yaku minal musyrikin. Jadi ini sebagai bentuk penguat akan istimrarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu di atas tauhid. Jadi ini sifatnya. Ini sifatnya. Jadi seorang kalau bersifat yang seperti ini, itu termasuk dari orang yang mentahqiq tauhid sebagaimana Ibrahim. Jadi Ibrahim didatangkan contoh sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan, itu supaya kita mengambil contoh darinya, disebutkan dalam Al-Quran supaya kita mengambil contoh darinya. Demikian pula karena Allah SWT cinta padanya dengan pujian yang Allah SWT berikan padanya. Jadi ini 4 sifat. Ummatan qanitan lillahi walam yaku minal musyrikin. Walaupun yang terakhir ini penguat untuk mudawamah Ibrahim di atas tauhid, terus menerusnya Ibrahim di atas tauhid. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini ayat yang kedua, disifati tatkala disifati mereka ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dijadikan orang yang bersegera dalam kebaikan, kemudian disifati dari akhirnya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka juga ini orang-orang yang kepada Rabb-nya tidak berbuat syirik. Ya, tidak berbuat syirik. Jadi ini sifatnya. Ini sifat utama untuk orang yang mentahqiq tauhid adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Ini sifat utama. Kemudian ditambah dengan sifat-sifat yang lain. Ya, yang dibedakan dengan orang yang beramal dengan asal tauhid saja. Kemudian dalam hadis panjang ya. Semoga kita bisa ambil ini. Kita ringkaskan saja. Kata beliau, an Husain bin Abdurrahman, ini dari tabi'in. Qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair juga tabi'in. Kata beliau, faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Berkata Sa'id bin Jubair, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh di malam hari? Ini mungkin terlihat beda jatuhnya ya, di luar dari kebiasaan bintang jatuh. Makanya bertanya Sa'id bin Jubair kepada
Husain ibn Abdurrahman. Jadi disebutkan Bariha ini menunjukkan malam yang baru-baru lewat, ya, malam yang baru-baru lewat. Ini disebutkan kalau sudah disebutkan dalam bahasa Arab, disebutkan kalau sudah lewat matahari sudah lewat, terus berbicara tentang semalaman, itu dikatakan apa? Bariha. Kalau sebelumnya dikatakan masih malam, Laila. Nah, itu bahasanya saja, ya. Tapi yang diinginkan malam yang paling dekat, yang tadi malam. Tadi malam ini. Fakultu, maka saya mengatakan, saya yang melihatnya. Summa qultu amma inni lam akun fi salatin. Saya lihat tapi saya bukan dalam keadaan saya ini lagi sholat. Maksudnya saya tidak bangun sholat. Saya tidak bangun tengah malam untuk sholat. Sehingga saya lihat matahari, saya lihat bintang itu jatuh. Nah, ini bentuk apa? Untuk menjauhkan dari riya, ya, pujian yang tidak ada padanya. Ini subhanallah, ya. Bagaimana semangatnya orang-orang terdahulu untuk jauhkan dia dari riya. Langsung dia putus sangkaan Sa'id bin Jubair terhadapnya. Jangan sampai dia lihat karena dia bangun sholat, ya kan? Dia putus, saya bangun tapi saya bukan untuk sholat pada saat itu, supaya dipuji padahal yang tidak dimiliki. Iya. Kalau orang senang dipuji sesuatu yang tidak dimiliki, tunggu antum dicela pada sesuatu yang tidak antum miliki juga. Seperti itu balasannya. Antum senang dipuji padahal antum tidak memiliki, tunggu antum juga akan dicela pada sesuatu yang tidak antum miliki. Iya. Kata beliau, walakin niludiktu, tapi saya disengat oleh sesuatu yang memiliki racun dari hewan, kalajengking. Kemudian bertanya Sa'id, fama sona'ta, jadi apa yang kau lakukan kalau pas saat itu? Qultu irtaqaitu. Ini maksudnya irtaqaitu, istarqaitu, ya. Istarqaitu. Jadi sebagian katakan ini lafaz diganti dengan istarqaitu. Ada yang mengatakan irtaqaitu itu di atas wazan ifta'ala, yang bermakna masuk pada bermakna istaf'ala, ya, bisa masuk dalam bermakna istaf'ala yang dimaknakan bermakna tolab. Jadi irtaqaitu maknanya apa? Istarqaitu, meminta ruqyah. Kalau irtaqaitu itu meruqyah, ya, imam meruqyah diri sendiri atau diruqyah sama orang lain tanpa meminta, ya. Tapi di sini dikatakan irtaqaitu maksudnya istarqaitu, saya meminta ruqyah orang lain untuk meruqyah saya, minta ruqyah, tolong ruqyah saya, seperti itu. Qala fama hamalaka ala dalik, bertanya apa yang membawamu ke sana? Masya Allah, ini bentuk apa namanya, bertanya dulu, ya, istifsar maksudnya, minta rincian, kenapa antum seperti itu? Tidak langsung, ini kalau mau dibahas dari semua apa yang disampaikan oleh musannif di sini sebenarnya banyak sekali, ya, masailnya. Cuman kita ambil yang penting-penting saja karena kita melihat waktu juga, ya. Kata beliau, fama hamalaka ala dalik, ini bentuk istifsar, ya, meminta rincian, kenapa kamu begitu, saudara? Ya, tidak langsung dihukumi. Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi Amr ibn Syarahil, tabi'in, kibar tabi'in. Saya katakan sebuah hadis, ya, yang disampaikan kepada kami oleh Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan kepada kalian dari hadis Sya'bi itu? Qultu haddatsana an Buraidah, dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Kata beliau, dikabarkan dari Buraidah ibn Husain, bahwasanya dia berkata la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ini datang dalam riwayat marfu' dan mauquf, semuanya sahih.
La ruqyata illa fi ainin au humatin, illa min ainin au humatin. Ainin itu penyakit ain. Baik dari penyakit ain, maksudnya penyakit dari yang ditimbulkan oleh mata, pandangan. Baik itu pandangan secara hasad, ini dari orang lain, ini masuk juga. Atau pandangan mu'ajjabah. Misalnya antum lihat dirinya antum sendiri, ta'ajjub antum. Itu kadang juga terkena ain, tapi melalui diri sendiri dengan pandangannya antum. Antum lihat dirinya antum sehingga antum ta'ajjub. Ini masuk juga ya. Bukan ain hasidah saja, mata yang hasad saja, tapi juga pandangan dari diri sendiri. Ya. Ini penyakit ain. Au humatin atau huma, ini disebutkan penyakit yang disebabkan oleh gigitan ini. Serangga. Ya. Gigitan serangga yang memiliki racun. Makanya berdalilkan dengan hadis ini, Husain bin Rahman itu minta ruqyah karena tidak ada ruqyah kecuali pada 2 tempat saja. Tapi ini bukan batasan ya. Bukan batasan. Jadi hadis ini maknanya apa? Sebagaimana disebutkan oleh Fudail bin Iyad dan Nawawi rahimahullah juga, maknanya hadis ini yaitu la ruqyata ashfa wa anfa wa aula illa min ainin wa humatin. Kalau dimanakan tidak ada ru'yah kecuali pada 2 tempat, berarti tidak ada sama sekali ru'yah. Ya, kecuali pada 2 tempat saja. Tidak ada sama sekali berarti. Karena sedang Nabi SAW meruqyah, walaupun bukan dari 2 tempat ini. Iya kan? Nabi SAW meruqyah, walaupun bukan dari 2 tempat ini, dari 2 sebab ini, ain ataupun sesuatu karena digigit serangga. Jadi maknanya itulah ruqyata illa min ainin, la ruqyata anfa wa ashfa wa aula illa min ainin wa humatin. Berarti ada yang lain, tapi yang paling menyembuhkan kalau digunakan ruqyah itu pada 2 keadaan ini. Ya. Walaupun berobat dengan yang lain itu bisa. Cuman ruqyah itu lebih bermanfaat untuknya. Ya, di ruqyah atau dicampur di ruqyah kemudian di obat yang lain. Kata beliau, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Masyaallah. Sangat baik engkau melakukan sesuatu itu dengan dalil dari apa yang kau dengar. Ini dia. Seperti ini, seorang beramal itu harus dengan dalil. Cari dulu baru bisa beramal. Kalau tidak ada, tanggung jawab. Kenapa antum begitu? Saya punya dalil. Kenapa antum begini? Saya ada dalil. Ya, nanti dilihat bagaimana berdalilnya seorang itu dengan amalan. Ya, inilah uzur. Disebutkan uzur ya. Kadang seorang itu tidak tahu amalan yang paling bagus apa, karena dia cuma tahu satu dalil sehingga diamalkan itu. Kadang seperti itu dan itu uzur. Ini disebutkan banyak di kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mengangkat celaan-celaan dari a'immatu al-a'lam, imam-imam dunia. Kadang beramal seperti Imam Malik, beramal dengan satu hadis, ditanya sesuatu dikatakan ini hal yang tidak disyariatkan. Ternyata dinukil bahwasanya Imam Malik tidak sampai hadis padanya. Karena seperti itu. Itu bentuk uzur-uzur ya. Seperti ini juga. Maka dijelaskan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbasin. Akan tetapi perhatikan, saya diberikan hadis oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW annahu qala uridtu alayya al-umam faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulani wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW diperlihatkan terhadapnya umat-umat. Bersama para nabinya. Maka saya melihat Nabi bersamanya cuma sekelompok sedikit dari manusia. Tidak banyak tapi ada sekelompok. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul war rajulan. Saya melihat juga Nabi bersamanya beberapa orang. 1 atau 2. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Bahkan satu nabi tidak ada yang ikut bersamanya. Jadi ini menunjukkan
Kalau ada yang berdalilkan kebenaran itu dilihat dari banyaknya orang, antum bacakan hadis ini. Ya. Kalau Anda lihat siapa yang banyak jamaahnya itu yang paling benar, antum bacakan hadis ini. Iya. Jangankan satu orang, sama sekali tidak ada yang bersamanya. Ini Nabi. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Berapa pengikutnya ikut? Sedikit. Ya? 950 tahun berdakwah. Yang ikut cuma sedikit. Ya? Jadi seorang itu kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya yang ikut. Ya. Taib, kata beliau, idrufi ali sawadun azimum fa dhanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaumuhu fa nazartu fa idza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Kata beliau, kemudian diangkat, perlihatkan lagi sebuah segerombolan dari manusia, banyak sekali. Kata Nabi SAW, fafunantu annahum ummati, saya sangka itu umatku. Banyak sekali. Tapi disangka itu umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu, ini Musa dan kaumnya. Iya. Musa dan kaumnya disangka. Ya, berarti Musa dan kaumnya ini banyak. Banyak ya. Ikut bersamanya. Fanafartu fa idza sawadun azim. Saya lihat lagi, tiba-tiba datang lagi sekelompok manusia yang sangat banyak. Iya, sawadun azim, banyak sekali. Faqila li hadhihi ummatuk. Inilah umatmu. Ya. Ini lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Umat Nabi SAW lebih banyak. Terakhir dikeluarkan, tapi pertama kali masuk surga, pertama kali dihisab, dan umat yang terbaik. Banyak keutamaan dari umat Nabi SAW. Kata beliau, wa ma'ahum 70,000 yadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Bersama mereka itu ada 70 orang, 70,000 akan masuk surga tanpa hisab wala adab. 70,000 orang dari umat Nabi SAW akan masuk surga tanpa ada hisab wala adab. Apakah sebatas ini saja? Datang dari umat lain, ya. Ma'akulli alfin 70,000. Bersama setiap 1,000 dari 70,000 itu bersamanya 70,000 lagi. Berarti berapa itu? Hah? Kali ini. Kemudian ditambah lagi dari genggaman Allah SWT 3 kali genggaman. Ya. Disebutkan lebih daripada itu. Jadi tidak sebatas dari 70,000. Ya. Dalam riwayat lain ditambah ma'kulli alfin 70 atau 70,000. Setiap 1,000. Adapun riwayat ma'kulli wahidin, itu disebutkan dhaif. Setiap satu bersama yang 1,000 itu dhaif, ya. Dikatakan ma'kulli alfin 70 atau 70,000. Kemudian ditambah lagi di hadis riwayat lain, salasa hasayat min hasayat Rabbi, 3 genggaman penuh dengan dari tangan Allah SWT, penuh akan diambil oleh Allah SWT, dimasukkan dalam surga tanpa ada hisab wala adab. Iya. Ini dari keutamaan besar. Oleh karena itu dari disebutkan ini, summa nahadha fadakhala manzilah. Kemudian masuk Nabi SAW di tempatnya. Pergi dan masuk dalam rumahnya. Iya. Diberikan begitu. Dibuat penasaran. Ya. Ini thariqah ilmu bagus ini. Iya. Thariqah seperti ini bagus. Disampaikan satu permasalahan, dibuat penasaran supaya besok hadir lagi. Ya, jangan selesaikan itu hari. Kalau begitu kita tutup ya. Habis waktu. Iya, supaya antum juga penasaran toh? Iya. Iya, kita langsung kita terapkan thariqahnya toh. Lihat, tak kala Nabi SAW meninggalkan masuk faqadan nasu fi ulaik. Lihat, manusia
berdalam-dalam berpikir, siapa ini? 70.000 ini siapa? Maka mengira-ngiralah orang. Qala ba'duhum fal'allahu alladziina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin saja ini para sahabat Rasulullah SAW. Iya, 70.000 ini sahabat Rasulullah SAW. Wa qala ba'duhum fal'allahu alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin ini orang yang dilahirkan dalam Islam sama sekali tidak bersyirik kemudian meninggal. Banyak perkiraan-perkiraan. Wa dzakaru asya'a. Iya. Orang yang menemani Rasulullah SAW berjihad, bagaimana banyak penasaran dia. Fa kharaja alaihim Rasulullah. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW. Fa akhbaruhu. Maka dia pun sampaikan. Insyaallah besok kita sampaikan ya. Atau kita baca dulu ya. Besok kita jelaskan sedikit. Tapi jangan sampai ini. Saya khawatir. Bagaimana? Iya, kita amalkan ya. Bagus kalau antum penasaran toh. Supaya antum tidak goib besok. Ya. Hari Kamis besok? Iya. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.